Halo teman-teman, ketemu lagi di materi Big Data. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas gimana caranya membersihkan data Twitter. Sebagai contoh di sini saya sudah dapat dataset Twitter. Kita cek dulu isinya seperti apa. Nah ini. Jadi di sini ada dataset Twitter, ada beberapa atribut di dalam datanya, ada kapan tweet tersebut dibuat, kemudian ada isi dari tweetnya apa, ada quote-nya, ada jumlah di reply-nya dan seterusnya. Kemudian ada juga link-nya atau URL dari tweetnya tersebut. Oke, di sini karena kita akan membersihkan data isi tweetnya atau data tweetnya, jadi yang kita butuhkan dari data ini cukup atribut yang textful-nya saja. Jadi untuk atribut yang lain kita akan hilangkan atau tidak akan kita gunakan. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini yang pertama kita pakai select atribut. Oke, di sini kita gunakan untuk memilih atribut yang akan kita pakai saja. Di parameter select atributnya di sini kita pilih yang one atribut. Kemudian di sini kita pilih yang textful atau untuk isi teksnya saja atau isi dari tweetnya saja, yaitu yang ini. Oke, kita jalankan dulu, kita cek isinya seperti apa. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya, nah di sini kita akan membersihkan data dari tweet yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi data apa saja yang perlu kita bersihkan? Yang pertama, di sini ada beberapa data yang harus kita bersihkan. Karena nanti yang akan kita perlukan cukup isi dari tweetnya saja atau kata-kata dari tweetnya saja. Jadi ada beberapa yang perlu kita hapus. Di sini yang pertama ada mention, itu akan kita hapus. Kemudian ada link juga akan kita hapus. Terus nanti ada simbol-simbol seperti ini juga akan kita hapus. Kemudian kalau misal ternyata kok ada hashtag, nah itu nanti juga akan kita hapus. Kemudian sebelum kita masuk ke cara menghapusnya, di sini perlu diperhatikan bahwa untuk bagian mention berlaku juga untuk bagian link ataupun bagian hashtag. Jadi kalau mention ini dia berada di depan atau di tengah-tengah kalimat dan berada di paling belakang kalimat, itu nanti agak sedikit perbedaan untuk menghapusnya, baik yang mention, yang link maupun yang hashtag. Oke, caranya gimana? Langsung aja kita mulai. Pada dasarnya untuk menghapus atau menghilangkan karakter atau mungkin kata-kata seperti ini tadi yang ada di dalam teks, itu operator yang kita gunakan itu sama, yaitu operator replace. Oke, di sini kita cari dulu operatornya. Replace. Nah, ini kita bisa menggunakan operator replace untuk menghilangkan kata-kata yang telah kita pilih tadi. Oke, sebagai contoh yang pertama di sini kita akan menghilangkan untuk yang mentionnya. Di sini kita langsung masuk ke bagian parameternya, karena di sini bisa kita lihat bahwa setiap mention itu ada simbol uniknya, di mana simbol add ini itu akan menjadi tanda bahwa dia adalah mention. Jadi yang akan kita hapus adalah add bla 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 seperti itu. Jadi di sini untuk parameternya, parameter replace-nya di sini kita isikan add, kemudian bla bla bla-nya. Nah, itu bisa kita ganti menjadi titik bintang. Dalam artian semua teks atau semua kata atau semua kalimat yang diawali dengan karakter add, kemudian di belakangnya itu dia tidak akan diperhatikan. Jadi yang depannya add, maka di belakangnya itu akan otomatis terseleksi di sini replace what-nya atau apa yang akan kita ganti. Nah, di sini untuk replace-nya itu nanti ada dua settingan. Yang pertama kita akan menghapus mention yang berada di awal dan di tengah kalimat. Nah, nanti untuk yang di belakang kalimat caranya agak berbeda lagi. Oke, sebagai contoh di sini kita coba dulu cek. Ini data nomor 18, dia ada mention yang ada di awal kalimat dan juga di tengah kalimat. Kemudian kita coba cek lagi kira-kira ada yang di belakang kalimat. Oke, ini di sini ada. Dia berada di belakang kalimat atau mungkin yang lebih jelas lagi. Oke, seperti ini. Oh, ini ada. Nomor 43. Nomor 43 dia berada di belakang kalimat sepertinya. Oke, di sini kita akan menghapus dulu mention yang berada di awal dan juga di tengah kalimat. Caranya adalah
Di bagian replace, nah di sini tadi kita lanjutkan. Setelah tanda bintang, ini kita kasih tanda tanya seperti ini. Kemudian jangan lupa dikasih spasi. Spasi di sini adalah penanda akhir dari kalimat atau kata-kata yang akan kita seleksi. Jadi yang awalnya adalah at, yang belakangnya paling akhir adalah spasi. Itu yang akan kita hapus. Oke, di sini kita sambungkan, kita coba dulu dijalankan. Kita cek seperti apa. Oke, di sini sudah kelihatan. Tadi data nomor 18. Nah, ini data nomor 1 tadi ada mentionnya, sekarang juga udah hilang. Data nomor 18, nah ini mention yang berada di awal kalimat dan juga di tengah kalimat. Tadi harusnya di sini ada more video from business class. Di sini ada mentionnya, cuma sekarang udah hilang. Kemudian tadi data nomor 43. Nah, ini data nomor 43. Di sini dia mentionnya tidak hilang. Kenapa? Karena mentionnya ini dia berada di akhir kalimat atau akhir isi tweet, maka dia tidak hilang. Kenapa? Karena settingan kita tadi ada tanda tanyanya seperti ini. Jadi yang ada tanda tanya seperti ini digunakan untuk menghilangkan mention yang berada di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Terus untuk menghilangkan mention yang berada di belakang kalimat gimana? Nah, untuk menghilangkan mention yang berada di belakang kalimat, di sini kita membutuhkan replace lagi. Oke, di sini biar replace-nya tidak salah, untuk nama replace-nya ini akan saya samakan dengan isi dari parameternya. Nah, ini untuk spasinya tak ganti menjadi underscore. Ini untuk pertanda bahwa dia ada spasinya. Kemudian untuk replace yang kedua tadi sama seperti ini. Ada add titik bintang. Nah, kemudian di sini karena dia berada di akhir kalimat atau akhir isi tweet, maka di sini tanda tanyanya bisa kita hilangkan. Jadi di sini isinya adalah add titik bintang, cukup segitu aja. Jadi artinya yang awalnya add, maka belakangnya dari awalan add sampai belakang sampai akhir itu akan dihapus semuanya atau akan diseleksi semuanya. Oke, sebagai tambahan tadi untuk yang bagian replace by-nya di sini kita kosongkan ya. Kenapa? Karena kita akan menghapus bukan mengganti. Oke, di sini kita coba dulu jalankan. Tadi data nomor 43, kita cek data nomor 43. Nah, ini data nomor 43, dia mentionnya jadi hilang. Cuman kalau tadi teman-teman ingat, di sini harusnya tadi ada titiknya juga. Bola dioper ke mention, kemudian ada titiknya, tapi titiknya juga ikut dihapus. Kenapa? Karena di sini tadi settingan kita, untuk settingan kita itu awalannya add, belakangnya itu tidak dihiraukan. Pokoknya yang awalannya add, belakangnya akan dihapus semuanya. Makanya titiknya tadi dia juga ikut dihapus. Oke, ini untuk settingan yang pertama. Untuk menghilangkan mentionnya, oke, di sini kita ganti nama replace-nya biar nanti nggak bingung. Ini untuk mention. Nah, untuk yang mention kita udah selesai, kita anggap selesai. Selanjutnya di sini yang akan kita hilangkan adalah linknya. Nah, di sini ada HTTPS. Ini ada lumayan banyak. Ada data nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan seterusnya. Kemudian untuk link itu kurang lebih hampir sama kayak yang mention tadi. Jadi kalau semisal ternyata di datanya teman-teman nanti ternyata ada link yang berada di awal ataupun di tengah kalimat, maka nanti settingannya harus sama kayak yang ini. Jadi ada tanda tanyanya. Cuman kalau teman-teman sudah yakin bahwa isi datanya teman-teman untuk yang bagian linknya itu ternyata ada di belakang kalimat semua, maka teman-teman bisa langsung menggunakan yang ini tadi, yang tanpa tanda tanya. Oke, di sini karena saya belum yakin apakah link punya saya ini dia cuma berada di akhir kalimat saja atau ada yang di tengah juga, maka di sini saya akan pakai dua settingan untuk yang ini tadi. Oke, caranya gimana? Sama seperti tadi, kita tambahkan replace dulu.
kemudian kita sambungkan dengan data replace yang terakhir kali tadi. Kemudian di sini kita setting untuk parameternya. Nah, di sini karena yang akan kita hapus HTTPS atau link, jadi link itu depannya itu pasti ada HTTPS-nya. HTTPS. Nah, di sini bisa teman-teman tulis HTTPS bisa, atau mungkin cuma HTTP saja juga bisa. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa link yang depannya itu tanpa S. Kadang ada yang HTTP, ada yang HTTPS juga. Kemudian di sini bisa kita tambahin titik, kemudian bintang, terus jangan lupa di tanda tanya dan spasi. Kita coba jalankan. Oke, kita cek. Nah, di sini ternyata HTTPS-nya di sini nggak hilang. Ada nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya dia tidak hilang. Kenapa? Karena HTTPS di sini dia berada di akhir kalimat atau akhir isi tweet, makanya dia tidak hilang. Sedangkan untuk settingan kita yang ini tadi, ini digunakan untuk HTTPS yang berada di awal ataupun di tengah kalimat. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi untuk menghilangkan HTTPS yang berada di akhir kalimat. Settingannya kurang lebih hampir sama, jadi kita copy saja ini. Kita copy, kita taruh di sini, kita pastekan. Kemudian kita ganti settingannya. Parameternya kita ganti jadi HTTP titik bintang, cukup kayak gini aja. Kemudian di sini bisa kita coba jalan. Kita cek seperti apa hasilnya. Nah, nanti HTTPS-nya dia akan hilang. Kemudian muncul pertanyaan, kalau semisal untuk yang ini, yang HTTPS berlaku untuk yang HTTP sama untuk yang mention tadi kan ada dua settingan ya. Oke, sebelum itu kita ganti dulu ini namanya biar tidak bingung. Oke, di sini muncul pertanyaan, kalau yang HTTP ini bisa digunakan untuk menghapus semua HTTPS dari yang belakang, contohnya yang ini tadi. Kalau yang ini tidak ada, jadi kan data punya kita HTTPS-nya dia masih muncul ya. Cuman begitu kita tambahkan yang ini, itu datanya dia langsung hilang yang HTTPS. Nah, pertanyaannya, kalau yang ini saja udah bisa digunakan untuk membersihkan, kenapa harus ada yang ini? Nah, jadi fungsinya seperti yang ini tadi, seperti yang mention tadi. Jadi yang ada tanda tanyanya ini digunakan untuk menghilangkan link atau HTTPS yang berada di awal dan di tengah kalimat. Terus pertanyaannya, kalau yang ini tidak ada, terus kita cuma tuliskan yang ini saja, nanti hasilnya kayak gimana? Kalau yang kita tuliskan cuma ini saja, yang akhiran setelah bintang itu tidak ada spasinya, atau mungkin cuma kayak gini aja, maka besar kemungkinan semua HTTPS itu akan gapus semua. Tapi yang menjadi permasalahan, kalau misal ternyata ada link atau HTTPS yang berada di awal kalimat, maka kalimat di belakangnya dia juga akan ikut kehapus. Kenapa? Karena berdasarkan settingan ini tadi, nah ini berdasarkan settingan kita tadi atau parameter kita tadi, HTTP titik bintang. Nah, jadi di sini yang awalnya HTTP, teks atau kalimat yang awalnya HTTP, maka itu akan diseleksi semua. Di sini ada keterangan titik bintang. Jadi titik bintang setelah bintang di sini dia nggak ada akhirannya. Artinya apa? Artinya setelah HTTP itu di belakangnya dia akan ke seleksi semua. Makanya di sini biar teksnya atau mungkin ada kata-kata tweet tidak terhapus, maka di sini kita pakai dua settingan seperti ini atau dua operator replace seperti ini. Berlaku juga untuk yang mention tadi, kurang lebih sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kalau di sini dirasa sudah cukup untuk
mention sama untuk linknya, kita bisa lanjut untuk yang tahap selanjutnya. Nah, di sini semisal punya teman-teman kok ternyata ada hashtagnya. Nah, untuk hashtag itu pengen dihapus juga. Nanti caranya gimana untuk yang hashtag? Kurang lebih untuk yang hashtag caranya sama kayak yang mention ini tadi. Cuman bedanya kalau mention itu kan pertanda bahwa dia adalah mention, depannya adalah add seperti ini. Kalau hashtag, tandanya berarti dia adalah tanda crash atau tanda pagar. Jadi untuk yang belakangnya itu sama, tinggal add-nya ini satu yang diganti menjadi crash atau diganti menjadi pagar. Oke, itu untuk yang hashtag. Nah, di sini kayaknya punya saya tidak ada, jadi untuk yang hashtag ini bisa saya lewati. Nanti kalau ternyata kok ada, nanti bisa kita tambahin. Oke, kita lanjut dulu selanjutnya. Di sini kita coba untuk urutkan datanya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Ternyata di sini masih banyak yang harus kita hapus atau yang harus kita benahi dulu. Yang pertama, nah di sini punya saya banyak sekali data yang isinya dia cuma tanda tanya. Artinya apa? Kalau dia isinya cuma tanda tanya seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini dia tidak ada isinya, atau dalam bahasa Rapid Miner dia adalah missing value. Atau yang kedua, emang isinya itu adalah karakter tanda tanya. Kemudian setelah ini, selain itu kita cek dulu yang lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, ternyata dari sekian banyak data, di sini saya punya 9.000-an data, ternyata ada beberapa data yang isinya double. Isinya sama seperti ini. Data nomor 5 dan data nomor 6 dia sama isinya. Nah, kalau sama seperti ini, semisal ini yang mau saya pakai cuma satu saja, maka yang lain akan tak hapus. Nah, caranya gimana? Nanti kita coba juga. Kemudian selain itu di sini ada karakter-karakter seperti ini. Nah, ini nih seperti ini. Nah, kalau modanya karakter seperti ini, cara ngilanginnya gimana? Oke, untuk yang ini nanti kita coba juga. Oke, di sini sebagai contoh kita coba hilangkan dulu untuk yang karakter-karakter seperti ini ya. Cuman karena di keyboard saya nggak ada karakter seperti itu, maka untuk yang karakter seperti itu kita copy aja dari sini. Oke, yang atas saja, yang gampang nanti ya. Ini kita copy langsung Ctrl C. Kembali ke desain, kemudian kita tambahkan replace lagi. Nah, di sini untuk namanya kita replace simbol. Nah, di sini. Kemudian kita masuk ke bagian replace word-nya. Nah, di sini untuk replace word-nya, karena yang akan kita hilangkan itu ada beberapa karakter, di sini kita pastekan dulu ya. Jadi kita copy karakter yang berada di dalam tadi. Nah, di sini. Kalau ada seperti ini, di sini kita sekarang karakter yang harus. Oke, Oke, ini kita ada dapat karakter-karakternya. Nanti kalau misal ada karakter yang masih belum gabus, bisa teman-teman tambahkan di sini. Jadi tidak perlu menambahkan operator replace lagi. Cuma sebelum itu di sini harus kita tambahkan karakter kurung siku. Nah, jadi semua karakter yang mau kita hapus, yang ini tadi, karakter-karakter ini kita masukkan ke dalam kurung siku. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kurung siku buka, kurung siku tutup, kemudian di dalamnya itu ada karakter-karakter yang akan kita hapus. Kita coba. Kita coba tadi. Nah, di sini dia udah hilang karakternya. Yang di bawah tadi juga beberapa udah hilang, cuman di sini masih banyak sekali karakter yang belum hilang. Kenapa? Karena belum kita masukkan ke dalam settingan parameternya tadi. Jadi untuk karakter yang lain nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri. Di sini untuk yang simbol kita anggap selesai karena ternyata ada banyak simbol yang belum keseleksi, jadi nanti bisa ditambahkan sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menghapus data atau isi tweet yang sama seperti ini.
Jadi yang satu ini kita tampilkan satu saja. Nanti di sini kita tambah operator baru, namanya adalah duplikat. Remove duplikat. Remove duplikat. Nah ini remove duplikat. Kita sambungkan dengan operator replace kita tadi. Remove duplikat. Kemudian untuk parameternya itu tidak perlu disetting karena isi dari data kita tadi cuma satu atribut. Ini bisa langsung kita jalankan. Oke, selanjutnya kita cek. Nah ini dia datanya jadi cuma satu, yang tarif LRT tadi, yang tadi harusnya ada dua. Setelah kita kasih remove duplikat, dia cuma ada satu. Oke, selanjutnya kita akan menghapus data yang missing seperti ini, yang isinya cuma tanda tanya, itu akan kita hapus. Caranya gimana? Caranya di sini kita tambahkan operator baru, namanya adalah filter. Nah, jadi di sini sederhananya kita akan memfilter data kita tadi. Datanya akan kita filter di mana data yang ya masuk ke bagian filter example, add filter bagian parameter, kemudian seperti ini. Kalau di sini teman-teman milihnya is missing, itu juga bisa. Tapi nanti di bagian parameter, invert filternya ini harus dicentang. Kita oke, kemudian kita jalankan. Kita cek. Nah ini yang tadinya missing, banyak yang missing sekarang sudah hilang. Kemudian ada satu lagi nih. Ini yang perlu kita hapus juga. Data nomor 7563. Nah di sini dia nggak ada karakter tanda tanyanya. Artinya apa? Artinya data ini dia tidak missing. Terus pertanyaannya kenapa ini kosong? Jadi kemungkinan besar data nomor 7563 ini dia ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah spasi. Karena dia tidak ada isinya seperti kosong, tapi sebenarnya ini ada isinya, yaitu spasi. Terus cara ngilangin spasinya gimana? Kemudian kalau kita cek di data yang bawahnya juga sama, ini kayaknya ada banyak spasi ya. Yang ini ada spasinya di depannya ini. Ini akan kita hilangkan spasinya. Spasi yang berlebihan itu akan kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan operator baru, namanya adalah trim. Nah ini trim. Kemudian pertanyaannya, trim ini kita taruh di mana? Apakah di paling akhir, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini, atau mungkin di depan? Nah, untuk penempatan trimnya itu bebas. Di akhir bisa, di sebelum filter example bisa, sebelum remove duplikat juga bisa. Cuman di sini saya akan taruh trimnya di setelah simbol atau sebelum remove duplikat. Tujuannya apa? Tujuannya nanti semisal kok ternyata ada data atau ternyata ada isi tweet yang teksnya itu sama, tapi jumlah spasinya ternyata ada yang berbeda, makanya dia tidak masuk ke dalam remove duplikat. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini kita tambahkan trim di sini. Jadi biar apa? Biar jumlah spasinya itu sama semua, baru nanti bisa di remove duplikat. Oke, jadi itu adalah cara untuk menghapus atau cara untuk membersihkan data dari Twitter. Kemudian tambahan lagi ini, kalau teman-teman perhatikan, sekedar untuk membersihkan data hasilnya seperti ini tadi. Di sini kita memerlukan banyak sekali operator. Nah di sini kalau kita perhatikan desain kita itu jadi panjang banget seperti ini. Nah jadi dari desain ini itu bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan lagi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memasukkan beberapa operator ini ke dalam operator baru. Atau sederhananya di sini kita tambahkan satu kantong operator, di mana kantong operatornya nanti itu akan kita gunakan untuk menampung operator-operator yang ini tadi. Tergantung dari teman-teman yang mau disederhanakan itu operator yang mana. Tinggal kita blok saja operator mana saja yang mau kita sederhanakan. Sebagai contoh di sini, nah ini operator replace dan juga operator trim ini akan saya gabung menjadi satu
operator. Caranya gimana? Caranya operator ini kita blok dulu semuanya, kemudian kita klik kanan, terus di sini kita pilih yang move into new sub process. Nanti dia akan jadi satu proses atau satu operator seperti ini. Nah ini sama, nanti hasilnya sama. Yang di sini jadi dia lebih sederhana lagi ya. Yang awalnya tadi panjang banget, sekarang tinggal jadi 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 5 operator. Ini kalau kita jalankan, dia tidak akan ada perubahan dari hasilnya. Nah ini cuman untuk menyederhanakan proses atau bagian desainnya saja. Atau cara yang kedua itu dengan cara di copy paste atau di cut kemudian di paste kan. Caranya gimana? Caranya semisal yang remove duplikat sama filter example ini mau saya jadikan satu sub proses. Nah kayak gini, atau mau saya jadikan satu proses. Caranya gimana? Ini tinggal di blok dua-duanya, kita klik kanan, cut, kemudian kita masuk ke bagian sub proses. Cara masuk ke sub proses gimana? Tinggal di double klik sub prosesnya, double klik, nah, nanti dia akan masuk ke bagian sub proses. Di sini masih kosong. Kemudian tinggal kita pastekan tadi di sini, kita pastekan di sini, kita sambungkan yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan untuk input sama outputnya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian proses utama, subprosesnya ini kita sambungkan seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, nanti hasilnya dia akan tetap sama, tidak ada perubahan. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Sekian dan selamat mencoba.